Nggak lama pocong itu berbalik arah dan dia mendekati saya yang sedang terbaring tidur. Wajahnya hancur, penuh nanah, kotoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Oke, selamat malam untuk teman Kliwon dimanapun Anda berada, dimanapun situasinya, dimanapun, apapun situasinya, yang penting semua sehat. Amin. Ya. Kita nongkrong bareng podcast Malam Kliwon. Hari ini saya mau absensi dulu. Selamat malam buat Sirnan. Katanya absen, namaku Bang, biar mamaku bangga. Oh, ini top komen ya dia. Iya. Mantap. Lalu ada Septi Ika Jayanti. Ada Panjul Junior. Seperti apa seniornya ya? Seperti apa seniornya? Berarti kecil tuh Le kalau Panjul Junior. Kayak belendungnya dikit. Kalau Panjul Itu senior. bisul dong. Iya, Panjul kan gitu kan. Indah Ajeng, podcast Halo. horor terbaik sih ini. Liga penjilat Malam Kliwon. Ada Ari Setiani. Ada Agus Ferdianto. Ada Rus Mahdaleni. Ada Andi Prasetyo. Saya Andi Prasetyo, istri saya Zenit Rahmayanti Lasantu, serta anak saya Irgi Duta Prastianandra. Anak saya umur 5,5 tahun, tapi sering kepo ikutan dengerin PMK. Siap. Taiwan hadir, Janet Siti Nurjana. Wah, sebuah nama yang ini ya, Apa ya, bertolak belakang. Barat dan Timur benar-benar menyatu nih. Nurul Hikmah Lulu, Yosua Niko, Aditya Wiguna, Vinita Prima Arista, Sony Haryanto, Bilal Kausar, Panji Febrianto, Kehidupan Dokter, Awal Safar M Story, bener. Maria, waduh, Summer Melody, Aulian Fikri 2, Cecilia Ina, Liker Semarang, halo Semarang. Nurul Hikmah Lulu, Tadi udah. oh deh bener, sorry. Kukuh Adi, Ainan Zaki, Cikal Febrianto. Banyak juga Febrianto ya. Intro lu lama banget bro, gua suka. Ya begitulah namanya juga podcast Malam Kliwon. Kadang ada yang gak suka, kadang ada yang suka. Kita fasilitasin biar sama-sama ngerasain. Nesa Selvi, Taufik Hidayat, Mr. Deklis Mode, The Kills. The Kills Mode, Listi, Wening Sekar, Just Ignore Me, Santi Uni. Deh lanjut lu deh. Lanjut. Ada Yuliana Endangwati, Jeremy Andreas. Wah, lo lihat dong message-nya. Pasukan penjilat Malam Kliwon subgenre gerombolan Madesu. Attack nge-spam DM Bang Bimo dan Bang. Siap. Ya, mantap deh, emang kerjaannya nge-spam DM lu. Jonathan Nugraha, terus Tias Krisma, Yes. Dian Kartika, Amirah Umi, Oke. Also Ragil. Ya. Oh, namanya Ali Sodikin sebenarnya. Nah, Ali Sodikin dari Grobogan. Terus Ibnu Jamil. Wah, nonton juga nih Ibnu Jamil nih. Kirain jadi sportcaster doang biasanya. Zambrong. Wah. Ada Kang Nyimak sama Zahran. ya. Udah, itu dulu ya. Ya, kita kan nggak setiap episode bacain. Jadi Betul. kalau pas lagi nonton ini lagi pas nonton episode ini, ya persilahkan untuk kita menyapa teman Kliwon yang selalu setia untuk mendengarkan dan menunggu kita. Ini apresiasi dari kita lah untuk sapa teman Kliwon semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Tadi terakhir tuh ada Zahrahan Kerangar ya. Bukan. Oh bukan. Bukan. Siapa tadi? Zahran. Apa? Ardi Idrus. Ini pengumuman buat teman Kliwon ya, buat yang nungguin merchandise. Ada beberapa yang DM juga ke gua, ke IG-nya PMK, nanyain merchandise itu keluarnya kapan. Nah, kita saat ini lagi dalam tahap desain dan produksi. Ya. Jadi rencananya akan rilis di anniversary-nya PMK yang ketiga di bulan Juli. Bentar lagi lah, berarti Bentar sekitar lagi. 2 mingguan. 2 minggu tuh udah bisa, harusnya 2 minggu 3 minggu udah bisa dipesan.
Ada satu, nih kita kasih tahu bocoran, lengan panjang. Ini mengakomodir teman-teman biar teman-teman juga punya lengan panjang. Sama satu lagi ini yang PO nih. Wah, Ini keren nih, bisa buat teman-teman meeting dan lain-lain lah. Buat naik motor juga bisa. Bisa. Nah, pokoknya nanti stay tune ya. Ya. Oke, lanjut kita baca cerita lah. Oke. Overdose. Dari gue dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bimo dan Mas Danu dan teman-teman podcast Malam Kliwon semua. Perkenalkan aja, saya Puput. Sebut aja begitu. Saya asli dari Sidoarjo. Di sini saya mau menceritakan pengalaman janggal yang saya alami yang terjadi di rumah nenek saya. Jadi rumah orang tua saya dan nenek itu bersebelahan. Hanya saja dibatasi oleh fasum atau taman kosong. Keluarga saya sudah menempati rumah ini selama kurang lebih 11 tahun. Sedangkan rumah nenek saya di tempat itu baru sekitar 6 tahunan. Selama-lamanya saya ada di rumah saya sendiri ini, saya nggak pernah ngalamin hal mistis yang serius. Nggak seperti di rumah nenek saya yang ada di sebelah rumah saya ini. Di rumah nenek banyak terjadi kejadian yang mungkin nggak masuk akal. Oh iya, nenek saya ini berada di rumah itu sendirian. Terkadang saya dan bude saya lah yang bergantian untuk nemenin beliau. Pengalaman horor yang begitu membekas terjadi pada saya ketika tahun 2020 lalu lah. Di suatu malam saat saya tidur di rumah nenek saya, posisi saya tidur di depan TV ruang tengah. Waktu itu saya ketiduran dan ya saya nggak sempat untuk baca doa bahkan bersih-bersih diri. Nah, di belakang ruang TV itu adalah dapur. Saat saya tidur, saya bermimpi ada sosok pocong melayang dari arah dapur menuju teras dengan pakaian coklat lusuh dan wajahnya hancur. Dia melewati saya yang tertidur dan dia melayang menembus dinding-dinding yang ada. Nggak lama pocong itu berbalik arah dan dia mendekati saya yang sedang terbaring tidur. Wajahnya hancur, penuh nanah, kotoran. Dan tepat di hadapan saya dia bilang, "Tolong lepaskan tali pocongku." Sontak saya kaget dan saya terbangun. Anehnya posisi saya tidur itu sama persis dengan posisi saat saya mimpi. Dan saat saya ngelihat jam, waktu nunjukin antara jam 12 sampai jam 1 malam lah. Saya kaget, trauma dan takut sendiri. Saya lalu memutuskan untuk berdoa dan kembali tidur dan gak mau memikirkan mimpi itu lagi. Kejadian aneh lainnya yaitu nenek saya ini sering kejang saat tertidur. Pernah suatu malam beliau kejang hingga terjatuh dari tempat tidurnya. Hal itu sering terjadi jika pikiran nenek saya kosong. Awalnya dikira mungkin nenek saya mengalami gangguan syaraf. Tapi saat diperiksakan ke dokter, udah kemana-mana nih, hasilnya tuh baik-baik aja. Nggak ada tanda-tanda sakit ataupun syaraf yang terganggu gitu. Dan dia dinyatakan sangat-sangat sehat. Beliau ini ketika kejang hanya terdiam. Tatapannya kosong, seperti orang kesurupan. Saya adalah orang yang paling dekat dengan nenek saya. Dan saya juga orang yang paling sering mengalami hal ganjil ketika berada di rumah nenek saya itu. Pernah juga nih, suatu malam ba'da maghrib selesai sholat. Saat itu saya sholat di kamar saya dengan menghadap pintu. Dan pintu kamar itu saya buka sedikit. Ketika saya zikir, samar-samar saya ngelihat nenek saya melewati kamar tempat saya sholat dari arah dapur menuju kamar depan. Anehnya beliau tidak menggunakan sendal. Padahal nenek saya itu kemanapun, bahkan saat di dalam rumah, dia juga masih menggunakan sendal. Gak lama ketika saya selesai zikir dan ngelipat mukena, saya lihat nenek saya kembali lewat nih di depan kamar saya dari arah yang sama.
Dan kali ini beliau menggunakan sendal. Ketika saya tanya, "Mbah, kok bolak-balik? Kenapa?" Kata dia, "Siapa yang bolak-balik? Mbah baru aja selesai sholat di belakang." Di situ saya berpikir, "Wah, tadi siapa yang lewat?" Tapi ya saya cuek aja dan gak terlalu memikirkan hal itu. Saya selalu coba berpikir realistis lah. Gak lama dari kejadian itu, tepatnya di malam 1 Suro, saya mengalami hal aneh. Saat itu nenek saya di rumah sendiri dan saya menghampiri beliau dan memutuskan untuk tidur bersama beliau. Nah, ketika beliau ada di kamar dan saya masih ada di ruang tamu, saya mendengar ada yang memanggil nama saya. "Put, Put." Jelas sekali. Sontak saya kaget dan lari menuju kamar. Saya kira nenek saya kambuh kejangnya. Nah, ternyata saat saya tanya, "Kenapa, Mbah?" Beliau ngejawab, "Enggak, kamu kayaknya dipanggil Mama. Coba lihat deh di depan, soalnya tadi ada yang manggil kamu." Saat saya lihat di depan rumah, bahkan saya berkeliling lihat sekitar rumah, gak ada seorang pun. Bahkan gak ada tanda-tanda adanya orang saat itu. Yang pasti rumah dan sekitar rumah saya pun sepi. Saya kaget tuh. Saya mikir, siapa yang manggil saya ya? Padahal yang denger nih bukan saya aja, tapi nenek juga denger gitu. Ya keesokan harinya saya sadar bahwa malam itu malam 1 Suro. Nah, terkenal lah di malam-malam Mesias tuh banyak kejadian-kejadian aneh di rumah nenek saya itu. Nenek saya juga sering ngelihat ada sosok hitam besar, seseorang yang berjalan ke arah kamar mandi. Bahkan adik saya kalau tidur di rumah nenek tuh sering ngalamin ketindihan. Seringnya nenek saya kejang dan banyak kejadian-kejadian aneh itu membuat saya penasaran. Apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Kemudian suatu hari saya memanggil teman saya yang katanya dia bisa ngelihat dan ngerasain hal-hal mistis. Ya punya indera keenam lah sebutannya. Saat dia main ke rumah dan hendak ke kamar mandi, dia merasakan adanya nenek tua yang berdiam di sekitaran dapur rumah nenek. Nah, di mana dapur dan kamar mandi itu jadi satu ruangan. Dan katanya, nenek tua itulah yang terkadang merasuki nenek saya. Dan ia juga bilang bahwa fasum atau taman kosong di sebelah rumah itu adalah gerbang goib, yang berarti akan begitu mudah hal-hal mistis terjadi ketika kita lengah atau lemah iman. Ya saya juga gak tahu nih kebenaran pastinya. Tapi bukan hanya teman saya aja yang ngomong kayak gitu. Teman dari bude saya yang juga punya kemampuan yang sama juga mengatakan hal yang sama. Oke, sekian cerita dari saya Mas Bimo, Mas Danu. Maaf kalau kepanjangan ya. Sukses selalu untuk podcast Malam Kliwon. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa cerita berarti di sini nih? Ada berapa kejadian maksudnya? Dia berapa kali tadi tuh ya? Iya. Dia neneknya sih sebenarnya nggak ada ya, cuman sering kejang lah. Nenek-nenek ya. Itu dia Le. Gimana ya? Iya ada beberapa kejadian lah. Adiknya pernah, dia pernah. Nenek-nenek emang identiknya kan emang sering gitu. Kalau nenek sering parkur ya baru. Apalagi sering parkir. Parkir Timur Senayan lah. Apalagi sering parkir. Iya sih. Gue tuh inget deh, gue pernah punya temen nenek-nenek. Ya, bukan dong. Ya banyak sih itu juga temen nenek-nenek. Iya, jadi pernah punya temen yang bilang, gue lupa ya apa lagi bahas pas gue lagi take VO gitu, lupa gue. Apa ceritanya? Iya, kadang kalau kita di Indonesia nih ya, kita tidur misalnya kalau di Muslim kan ada tasbih gitu ya, kalau di Kristiani ada rosario atau salib gitu ya, dan lain-lain gitu yang barang-barang yang bisa kita raih saat kita tidur gitu di kamar untuk mengusir roh. Biasanya kan refleksnya gitu ya, benda-bendanya tuh ngasih gitu kan ya. Tapi tuh setan nggak pergi-pergi gitu. Nah terus dia bilang
tipikal setan di Indonesia kan hancur ya mukanya gitu. Luka segala macam sampai ya sundel bolong gitu kan, bolong ya. Di belakang dong. Iya benar. Oh di sini mah kegebok ya. Lah kegebok peluru Jangan meriam digaruk tapi. tuh. Jangan digaruk. Iya. Gitu kan. Nah, kenapa nggak coba sediain air garam aja standby? Atau enggak peresan jeruk nipis atau air lemon? Oh, biar makin Iya sakit kan? tuh ya. Di depan muka tadi kan gini kan, begini, nanah gitu kan muka gitu, biar guyur aja udah. Ya, pasti gitu kan. Gitu. Atau nih ya, kalau yang digentayangin nih, Ya kan? anak PMR nih, yang digentayangin anak PMR, nongol pocong, mukanya berdarah hancur segala macam. Wah, dia standby Revanol. Iya, Revanol itu. Sini duduk. Sini. Gue gengges ngeliat koreng lu begitu. Apa sih kan lagi nakutin gua. Sini dulu. Tahan ya, tahan. Disembuhin. Koreng bisa begini. Iya. Aduh, Masih diliatin mending anak PMR ada sopannya. Wih, kalau orang dulu coba. Hah? Mending kopi. Kopi, pala lu bocor pakai kopi. Jangan sampai lu ketemu tongkrongan bengkel. Minyak rem, Pak. Iya. Aduh. Luka tapi itu muka ya, bentar. Sini. Di minyak remin. Kalau nggak pakai gemuk mau, gemuk. Ya Allah. Obat Cina juga tuh yang bubuk-bubuk gitu. Langsung kering tuh. Iya, yang ditaburin gitu ya. Waduh, bisa buat sariawan tuh, ada tuh yang pahit banget tuh, ada obat Cina no. Lihat korengan gatal. Sini duduk. Sebel banget, aku bisa kayak gini berapa lama? Di interview. Iya. Pocongnya gini nih. Udah berapa lama ya? Sampai berkoreng. Nih buat pocong, buat kuntilanak ya yang emang hancur begitu. Kalau yang mulus memang bebas, ini nggak termasuk yang mulus, udah nggak usah. Nih buat yang hancur-hancur pokoknya. Kalau mau nakutin riset dulu ya. Jangan ke anak bengkel, jangan ke teman-teman mapala gitu yang biasa menangani luka, jangan ke teman-teman PMR. Wanadri. Jangan juga buat gangguin teman-teman yang lagi dinas di UGD atau di rumah sakit. Dibalikin lo ke dunia yang udah mati, disembuhin lo. Kalau iya, takutnya lo dikasih tindakan. Dipanggil dokter, dok ini dok kakinya patah gitu. Itu gua dari dulu punya rekan-rekan teman-teman di UGD ya, walaupun ada SOP-nya, tapi mereka udah nggak mikir panjang. Apalagi UGD yang ada di RSUD tuh. RSUD. Nah, yang bener-bener apapun masalahnya, dari tabrakan, dari tawuran, ketembak segala macam, udah nggak ada pikiran, bukan kasihan ya, tapi nggak ada pikiran. Ya ampun gitu. Nggak ada kaget. Sat. Makanya pocong atau siapapun itu yang renyek bentukannya, udah jangan ke UGD, jangan ganggu teman-teman kita yang lagi dinas. Mereka konsen, mereka tuh baik tujuannya. Sat lagi kerjanya. Oh disembuhin nangis lu. Hidup lagi mau. Tapi nih dibebet ya, bukannya langsung dibebet. Tapi ngomongin soal gangguan ya, ternyata minggu lalu setelah kita tag YouTube, Dencil balik kan. Nah, dini harinya istrinya kebangun. Dini hari siapa? Dini hari di besoknya lo, Cil? Iya, Dencil. Nah, terus dini harinya si istrinya Dencil bangun, mau minum. Ternyata di kasur ada kuntilanak lagi gede banget duduk. Masa sih? Tapi kan emang bini lo lumayan sensitif ya dari dulu ya kan. Iya, dari kecil mikir apa ngikut bang ya dari gua gitu. Kata gua mah kagak, Cil, tuh mah penghuni sono aja lah, Cil, lagi mampir numpang duduk ngapa sih. Kalaupun nih Cil penghuni sini mikir mau ke Pamulang, mau baliknya tuh ribet banget. Kan paling yang deket-deket aja nih kan, di sini di Kalisari ya. Paling banter Kelapa 2 lah. Iya, mereka juga mikir kali kalau lo sono kan harus gaplek apa South City kan capek, Cil. Belum tuh si Matupang lewati. Ya Allah katanya mau ngikut Dencil baliknya gimana. Tapi positifnya apa? Kuntilanak segede gitu aja muat di kasur Dencil. Berarti lega tuh tempat tidurnya kan. Iya bener. Kalau dulu pas gue bujang
kuntilanak duduk di kasur gua. Kagak bisa. Di bawah paling dia. Kuntilanak gede Kagak nih muat. juga ngaco nih kuntilanak bongsor nih. Tadi kali Panjul Junior. Lucu banget. Oke. Itu tadi ya, mohon direnungkan buat teman-temanku yang astral, yang bentukannya renyek. Tolong jangan ganggu dan Iya. lihat-lihat target Lihat-lihat Anda. target. Ya. Nah. Jangan Wanadri digangguin. Oh, jangan. sama satu lagi. Apa? Sama satu lagi nih. Tanpa mau ngurangi rasa hormat. Nah, nggak apa-apa udah. Ya nggak apa-apa. Jangan ke bapak-bapak kita di instansi-instansi pemerintahan seperti polisi atau TNI. Ente tongolin. Kenapa itu? Muka kayak gitu digotong lo ke mobil bak, bener. Dikira wah nih korbannya nih udah der. Oh, gitu. apalagi lagi ini ya, abis bentrok gitu Iya, ya. apa segala macam. Abis baku tembak misalnya di daerah-daerah ini, aduh, Jangan. diangkut. Diangkut itu juga buat disembuhin ke UGD. Ah, mau lu langsung, korbannya. Iya kalau lagi nih, ada ambulan. Ih, kalau lu ngaku, saya udah mati, saya kagak ada yang percaya itu. Disembuhin aja udah. Iya. Udah istighfar Mas, udah nyebut. Di daerah konflik ya, namanya lagi shock. Misalnya, saya udah mati dari saya- itu. Udah Mas, Tenang istighfar, mas, emang istighfar, Mas. efeknya begini mas. Kita bisa kok, tenang ya. Oh. Tolong morfin lebih banyak. Dibawa ke RUSD lagi ujung-ujungnya. Aduh. Ayo. Ya, aduh, sembuh lagi. Sembuh lagi kan. Bener, jangan. Udah, nggak usah. Udah. Oke, Ya. kita udahan dulu ya untuk video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Yum. Bye bye.